Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 Februari 2024. Selamat merayakan Tahun Baru Cina, ya Happy Chinese New Year, teman-teman. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi. Hari ini nggak terlalu banyak sentimen, teman-teman, karena juga market lagi libur ya. Kita udah memasuki weekend hari ini dan besok. Mungkin volume perdagangan akan mulai menurun, aksi taking profit bisa aja terjadi pada market, teman-teman. Jadi ya cuan ya, Bitcoin kemarin naik sekitar 48.000. Sekarang mungkin udah turun sedikit teman-teman. Tapi apapun itu Bitcoin dikasih naik dulu. Jadi bagi-bagi angpau nih para whales untuk para retail ya teman-teman. Jadi congrats buat teman-teman yang udah cuan. Sekarang kita akan lihat dia dari beberapa sentimen. Di perdagangan kemarin itu ada rilis data terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat. Overall trennya masih tetap bagus teman-teman. Balance sheet ada sedikit kenaikan. Kemudian juga ada GDP dari negara bagian Atlanta. Sekarang masih bertahan di kisaran 3,4, yang berarti perekonomian di sana masih cukup bagus. Itu aja sih, hari ini akan ada penutupan market, baik dari forex, saham, beberapa inventory dan spekulatif juga bakalan close di perdagangan hari ini. Option dan lain sebagainya juga close ya di hari Jumat. Itu teman-teman. Dan kita akan lihat beberapa sentimen yang akan kita dapatkan di minggu depan nanti. Cina masih akan libur dari hari Minggu sampai hari Senin ya, karena perayaan Tahun Baru Cina. Hari Kamis, hari Selasa mereka juga masih akan libur. Dari Amerika Serikat, news mulai ada itu di hari Selasa. Ada rilis data soal CPI and Core CPI Amerika Serikat. Hari Rabunya dilanjutkan dengan rilis data CPI and PPI untuk Inggris. Lalu ada data GDP untuk Inggris, core retail sales, jobless claim. Nah, itu akan kita dapetin di hari Kamis nanti, teman-teman. Dari market crypto sendiri, ini ada sebuah revisi yang dilakukan oleh CPI kuartal keempat 2023 kemarin dari Fed ya, yang mana revisinya ternyata tidak berubah. Inflasi CPI masih berada di kisaran 3,3%. Oh, ini core CPI ya. Masih aman, teman-teman, inflasi sudah turun. Kemudian dari rilis data yang lain, dari Watcher Guru itu mengumumkan bahwa BlackRock dan juga Fidelity sekarang sudah memiliki sekitar 151.000 Bitcoin. Jadi ini meningkat teman-teman dari waktu ke waktu seiring dengan distribusi yang dilakukan oleh Grayscale ya, yang melakukan penjualan kemarin. BlackRock, Fidelity itu justru malah dapat serok barang waktu Grayscale buang barang. Jadi itu ada perpindahan wheels, teman-teman. Setelah itu berita terbaru datang dari Nayib Bukele. Ini adalah presiden terpilih saat ini pada Pilpres di El Salvador. Nayib Bukele menang Pilpres, adopsi Bitcoin El Salvador berlanjut. Ini adalah good news yang ada di perdagangan kemarin, di mana Nayib Bukele meraih suara sekitar 83%, teman-teman, dan ini baru perhitungan suara 70%. Jadi sudah dipastikan Nayib Bukele terpilih ya. Dan telah memperoleh sekitar 54 dari 60 kursi untuk Dewan Legislatif. Jadi dia yang menentukan. Jadi ini kemenangan mutlak sih untuk Nayib Bukele, teman-teman, presiden yang sangat pro terhadap Bitcoin. Kemudian berita datang dari Aptos. Ini baru aja mengajak kerjasama Supervillian, sebuah gaming berbasiskan Web3. Teman-teman, jadi tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menghilangkan batasan-batasan yang timbul. Teman-teman, Aptos itu bekerja sama dengan apa nama gamenya? Supervillian ya, Supervillian Idle RPG game, teman-teman. Kedepan mereka juga akan membuat native NFT project juga untuk karakter-karakternya, dan akan diimprove juga teman-teman. Mungkin ini bisa memberikan impact yang bagus untuk adopsi Aptos ke depannya. Itu dari Aptos. Kemudian berita datang dari beberapa exchange. Yang pertama adalah Kraken. Kraken baru aja mendapatkan
regulasi mendapatkan lampu hijau untuk perdagangannya di Belanda. Kraken mendapatkan V, V, VASP registration di Dutch Central Bank, yang berarti mereka sudah boleh untuk menawarkan, bukan menawarkan sih, tapi sudah boleh mengajak beberapa bank di sana untuk menyediakan layanan semacam ya transfer bank atau penerimaan aset kripto untuk Kraken, teman-teman. Dan tentunya crypto exchange Kraken ini sudah mendapatkan license di Eropa, dan ini bisa menjadi salah satu adopsi perkembangan yang bagus untuk negara Belanda terkait dengan kripto, karena setahu saya Belanda juga cukup ketat nih untuk transaksi kripto di sana. Berita yang kurang bagus datang dari Sipmex ya. Sipmex udah beberapa waktu terakhir memang mendapatkan sentimen negatif, teman-teman, terkait dengan likuidasi. Banyak nasabah yang kesulitan melakukan pencairan dana. Jadi baru aja SEC dari Thailand itu mengajukan tuntutan kepada mantan direktur CEO Sipmex terkait dengan pernyataan palsu dan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya diberitahukan ke publik. Jadi ini ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh mantan CEO Sipmex, sehingga menyebabkan Sipmex mengalami kerugian yang lumayan parah, teman-teman. Sipmex sendiri ada di beberapa negara di Asia, salah satunya di Indonesia, ada Sipmex Indonesia. Saya pribadi kemarin pakai, dan beberapa minggu terakhir saya berhasil melakukan pencairan dana. Jadi udah nggak ada hubungan lagi dah sama Sipmex ini, udah berbahaya banget, teman-teman, untuk posisi sekarang. Itu dari bursa kripto Sipmex. Sekarang kita akan lihat gimana pergerakan dari market ya, teman-teman. Market surprise banget kemarin, naik sampai 47.500 ya. Kalau kita lihat sih puncak tertingginya kemarin itu naik sampai level 48.000, teman-teman. Ini kenaikan yang sangat-sangat mengejutkan menurut saya. Kenapa demikian? Karena pergerakan itu langsung terjadi ketika Bitcoin kemarin lagi struggle di kisaran level 46 ribuan something. Jadi pembahasan video kita kemarin itu Bitcoin masih berada di kisaran Fibo 78,6%, teman-teman. Jadi berdasarkan dengan teori dari Elliott Wave, bentar ya, ini aku scroll dulu ke bawah. Nah, kita itu kan ada beberapa perkiraan pattern dari corrective wave yang sedang terjadi pada Bitcoin. Yang pertama itu ada zigzag, ada flat, ada triangle, dan lain sebagainya. Nah, kita expect nih kalau pergerakan Bitcoin akan membentuk zigzag Elliott Wave ABC corrective wave pattern, teman-teman. Dan itu harusnya punya titik-titik krusial untuk running wave B, yaitu di Fibo 50, Fibo 61,8, Fibo 67,4, atau di Fibo 85,4. Ini adalah beberapa potensi, teman-teman. Ternyata pergerakan market kripto di perdagangan kemarin itu bahkan mampu melampaui level tersebut. Ya, di mana Fibo 78,6-nya sudah berhasil ditembus dan Bitcoin melenggang naik sampai 48.000. Jadi itu mengindikasikan bahwa Elliott Wave zigzag sudah tidak berlaku atau sudah invalid. Jadi tidak bisa dipakai untuk memprediksi kedepannya lagi. ABC corrective wave-nya itu sudah gagal. Oke, itu berarti teman-teman kemungkinan pergerakan Bitcoin untuk turun dalam sampai ke 30 ribuan itu mungkin secara teori itu sudah sulit untuk terjadi, teman-teman, kecuali bagaimana kondisi market ke depannya. Nah, sekarang kita punya dua kemungkinan lain, yaitu ada flat korektif, ada regular flat, ada juga adalah expanded flat, dan juga running flat. Nah, antara tiga ini, kalau aku lihat dari polanya, sepertinya untuk regular wave yang regular flat ini ada possibility, teman-teman. Untuk potensial wave B itu ada kemungkinan koreksi atau retracement sampai Fibo 90%. Jadi bentuk flat ini adalah bentuk yang datar, artinya pergerakan Bitcoin dalam posisi koreksi itu kemungkinan hanya sideways dalam jangka waktu panjang, teman-teman. Kalau kita lihat dari potensinya, dia berpotensi untuk mencapai level Fibo 90%. Ini diambil dari titik tertinggi Bitcoin di sini,
ditarik sampai wave E di sini. Yang berarti level potensialnya adalah di kisaran 47,8 ribu dolar. Itu adalah Fibo 90-nya. Yang berarti teman-teman kita ada potensial untuk berada dalam wave B saat ini. Jadi kalau teori ini benar, maka potensi Bitcoin untuk koreksi akan cenderung terbuka. Tapi koreksi yang terjadi itu tidak akan menyebabkan pergerakan Bitcoin sangat-sangat dalam penurunannya. Kalau menurut teori ini, pergerakan Bitcoin itu hanya kemungkinan akan sedikit di bawah dari wave E. Dan wave C-nya itu prediksinya paling cuma sampai Fibo 61,8 atau di 100%. Atau yang paling parah bisa di 123,6%. Yang berarti penurunan Bitcoin andai kata pola ini adalah korektif flat ya, reguler korektif flat, maka kemungkinan pergerakan Bitcoin itu bisa kita prediksikan penurunannya hanya mencapai level, ini kita tarik dari sini, wave E ke wave B, maka kita akan dapat beberapa level. Yang pertama, potensial koreksinya hanya sampai di Fibo 61,8 tadi, yaitu cuma sampai di sini. Di level 42.100, potensial kedua dia bisa turun sampai di bottom kemarin di 38 ribuan something, dan posisi ketiga dia kemungkinan masih bisa turun sampai 36.000. Cuma sebatas itu. Buat turun lebih dalam ke 30.000, potensialnya akan cenderung lebih kecil untuk saat ini. Ya. Jadi itu beberapa potensi yang bisa terjadi pada Bitcoin dalam beberapa waktu kemarin kalau kita menggunakan konsep dari teori Elliott Wave. Terus juga ada expanded flat, yang ini polanya cukup ekstrim, teman-teman, di mana pergerakan Bitcoin kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi, melampaui puncak yang kemarin. Jadi let's say kalau pola ini yang terjadi, kalau polanya adalah expanded flat, berarti pergerakan Bitcoin ada possibility untuk masih tetap naik sampai kisaran level Fibo 123,6%. Kalau kita lihat dari sini, running wave B-nya ada di Fibo 123,6%. Itu berarti kenaikan Bitcoin masih berpotensi sampai kisaran 51-an ribu. Ya, tapi potensial koreksinya juga agak dalam, teman-teman. Jadi apapun itu, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah channel uptrend. Kalau kita lihat dari, nah ini ya, di time frame weekly lebih jelas, teman-teman, Bitcoin ini sebenarnya bergerak dalam sebuah channel. Let's say kalau dia ternyata expanded flat, ya itu running ke wave B, itu adalah mentok di trend line yang terbentuk di sini, teman-teman. Jadi pergerakan Bitcoin saat ini masih cenderung uptrend, dan kita lagi mencari opportunity sebenarnya buat masuk itu di level mana yang cukup menarik untuk saat ini. Kemarin sebenarnya di level 38.500 itu adalah level terbaik buat masuk, teman-teman. Ya, jadi ya kita udah lewat momentum. Kalau saya pribadi sih nggak masalah. Kenapa? Karena saya lebih banyak invest di altcoin. Jadi Bitcoin dominance kan kemarin naik signifikan. Altcoin sebenarnya belum seberapa naik tinggi. Koin-koin kayak GRT itu belum naik lumayan tinggi ya. XRP juga belum naik lumayan tinggi. Solana ya udah naik tinggi. Beberapa kayak Matic juga masih oke, teman-teman. Baru sedikit kenaikan. Habar juga masih oke. Jadi mayoritas altcoin saya rasa masih cukup bagus sih. Ini juga injektif juga mulai dikit-dikit naik ya. Jadi tidak ada istilah terlambat karena BTC dominance kemarin syukurnya naik tinggi sehingga altcoin nggak seberapa naik, teman-teman. Jadi masih ada momentum buat teman-teman yang mungkin ketinggalan cicil. Altcoin saya rasa bisa menjadi alternatifnya untuk sekarang ini. Jadi gitu sih paling pergerakan Bitcoin, potensialnya kemana. Yang pertama tadi, kalau Bitcoin akhirnya kepentok di area sekarang, maka bisa jadi Bitcoin melanjutkan fase koreksi, tapi andai kata dia akan membuat corrective wave yang expanded, bisa jadi pergerakan Bitcoin masih akan rally sampai 51.000. Itu teman-teman kalau kita pakai berdasarkan teori Elliott Wave yang kita temukan. Oke, yang mana yang benar tidak tahu pasti, teman-teman, karena overall pergerakan Bitcoin ini masih sangat-sangat bagus ya dalam tren bullish yang cukup-cukup kuat, teman-teman. Kita tunggu aja closing time frame daily-nya di mana. Overall Bitcoin masih cenderung positif, belum ada indikasi pembalikan arah yang terbentuk dari candle.
Jadi saat ini belum ada konfirmasi sama sekali, pergerakan akan berbalik arah. Jadi ada kemungkinan Bitcoin masih bisa rally sampai 51 ribuan. Wow, teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market crypto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.